Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina nahmadullah ta'ala ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iya nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Pada hari itu sungguh celaka besar bagi orang-orang yang membohongkan agama, membohongkan ajaran para nabi, membohongkan adanya hari kiamat. Hada ini yakni hari kiamat, yaumul fasl, hari untuk membedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Dalam surat Yasin sering disebutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian hari ini wahai orang-orang yang suka berbuat dosa. Pada hari kiamat nanti tidak ada keadaan kecuali hanya dua, yakni orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah. Sampai ayyuhal mukadzibun wal awwalin. Begitu juga orang-orang yang sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal mukadzibin min qablikum, dari orang-orang yang membohongkan ajaran nabinya, seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya nabi-nabi yang lain yang tidak percaya terhadap adanya Allah dan tidak percaya terhadap perintah-perintah Allah. Fatuhasabun, maka mereka nanti akan dihitung, dihisab. Wa tu'adzabuna jami'an, dan diberikan adab secara keseluruhan. Ini menarik, al-hisab ya, dihitung. Kita biasa kalau masuk kelas, wali kelas itu baca absen agar mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang gaib. Dihitung berapa orang. Atau orang yang kerja seminggu di lembaga pondok pesantren Mambaul Ulum, begitu hari Kamis sore yang menghitung ongkos tukangnya siapa?
Ustaz Mutamim ya, dihitung. Jadi, amal yang dilakukan kita semua akan dihisab. Fatuhasabuna wa tu'adzabuna jami'an, maka kalian orang-orang kafir semuanya dihisab dan semua akan diberikan azab. Nah, fa in kana lakum kaidun, al-kaid al-hilah, tipu daya. Jika kalian orang-orang yang membohongkan agama punya tipu daya fi daf'il adab, untuk bisa mencegah adab yang Allah turunkan, angkum yang menimpa kalian, fakiduni, silakan ya, tipu aku, faf'aluha, silakan lakukan. Orang-orang yang tidak percaya adanya adab kubur, orang-orang yang tidak percaya adanya adab pada hari kiamat nanti ya, biasanya dalam Al-Quran itu disebutkan minta agar disegerakan adabnya Allah ya. Nah, di sini ada peristiwa di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang Yahudi yang datang pada beliau ya. Yang satu bertanya, Muhammad, nggih, kamu yang bilang bahwa langit dan bumi serta planet-planet yang lain itu yang menciptakan adalah Tuhanmu. Kanjeng Nabi menjawab dengan hati-hati, Allahumma na'am, mudah-mudahan aku tidak salah, iya yang aku yang menyampaikan. Muhammad, kata yang kedua, kamu yang bilang bahwa kalau ada orang tidak taat pada Tuhanmu, tidak mematuhi perintah Tuhanmu, Tuhanmu akan menurunkan adab. Kanjeng Nabi menjawab, Allahumma na'am. Yang ketiga, tidak sabaran, mat, nggak langsung Muhammad, tapi mat, kayak orang manggil camat aja. Kalau memang begitu, iya, adab Tuhanmu akan diturunkan kepada orang yang tidak taat terhadap perintahnya. Kami bertiga sudah siap. Buktikan adab Tuhanmu kayak apa. Maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah. Jibril turun. Labbaik ya Rabb. Tugasku apa ya Allah? Tugasmu membacakan ayat 33 surat Al-Anfal. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah mungkin Tuhanmu akan menurunkan adab kepada manusia selagi di tengah-tengah manusia itu ada engkau Muhammad. Jadi kita baca salawat, dan tidak mungkin Allah menurunkan adabnya bila orang-orang itu masih mau membaca istighfar, yakni menyalahkan diri sendiri. Jadi pada ayat itu ada 2 yang luar biasa. Pertama baca salawat, yang kedua baca Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada nabiyillah sholatan daimatan bidawami mubilahi. Mudah-mudi ayo kami pada ngaji, seluruh ilmu kanggo dadani isi ati kotor tandani wong ake molor, supaya bersih kudu gelem tangi bengi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada daimatan bidawami mubilahi.
nggak usah dikasih ser ya. Samir. Berikutnya dijelaskan, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Setelah diuraikan berkali-kali tentang azab yang akan diturunkan kepada orang-orang yang membohongkan agama, maka ayat berikut ini menjelaskan innal muttaqin, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dilalin wa uyun, ada di bawah naungan dan dekat dengan sumber-sumber air. Orang pada saat berada di bawah terik matahari, di bawah sengatan sinar matahari, yang dibutuhkan apa? Dua. Satu naungan, dua air. Orang membuat rumah itu karena ingin melindungi dirinya dari terik matahari atau dari air hujan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan janji mendapatkan naungan. Doa ini biasa diucapkan pada putaran kelima saat orang mengelilingi Ka'bah. Allahumma a'zillani tahta zilla 'arsyik yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, berikanlah naungan kepadaku di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Wala baqiya illa wajhuk, dan tidak ada yang abadi kecuali siapa yang mengharapkan ridhamu. Wa asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la atma'u ba'daha abadan. Berikanlah kucuran air, askini min haudi, dari haudnya kanjeng Nabi, dari telaganya kanjeng Nabi, dengan satu teguk saja maka semua kehausan hilang, abadan, selamanya. Ya. Kalau di dunia mungkin ketika haus minum, kemudian berjalan lagi, haus lagi, ya. Di surga nanti disiapkan bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, adalah naungan yang begitu indah. Disebutkan di sini takatsufi asjar, ya. Banyaknya atau kerapnya pohon-pohon, ya. Itla syamsa, karena tidak ada matahari, yudullu min harriha, yang bisa dijadikan naungan untuk mencegah dari panas.
Wa uyun, mereka juga mendapatkan aliran-aliran air, sumber-sumber air, nabi'ah, ya. Air yang menyumber minal ma' dari bentuk air. Wa fawakiha mimma yastahun. Fawakih itu jamak dari fakihah, buah-buahan, ya. Mimma yastahun, dari apa saja yang mereka inginkan. Di dalam ayat ini i'lamun, ada pemberitahuan bi annal ma'kala wal masyraba, bahwasanya barang-barang makanan atau bahan-bahan makanan, wal masyrab, dan segala macam minuman. Al masyrab min kalimati syariba yashrab, al huruf shin ra ba, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Kanjeng Nabi, janganlah kalian minum sambil berdiri. Al-ma'kal, segala macam makanan, wal masyrab, dan segala macam minuman, fil jannati, kelak di surga, bihasbi syahawatihim, sesuai dengan selera manusianya, sesuai dengan selera penghuninya. Bi khilafid dunya, berbeda dengan makanan atau minuman yang ada di dunia. Fahasbama yajidun nas fil aghlab, maka minuman dan makanan itu sesuai dengan apa yang berlaku pada umumnya di situ. Contoh, orang haji pagi-pagi di Mekah nyari pedagang sorabi, ketemu nggak? Nggak ketemu. Bang, apa? Nyari nasi jamblang. Nasi jamblang adanya di Cirebon. Di sana nggak ketemu. Adanya apa? Roti segede-gede pentung berit, atau roti yang besarnya seperti apa itu, genjring. Memang tradisinya seperti itu. Aduh, nggak selera banget. Ya, jangan nurutin selera. Maka rumusnya dalam makan, ya, kita ucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Enak mangan. Jangan dibalik. Mangan enak, jangan dibalik. Kalau mangan enak itu enggak, kalau nggak enak nggak mau makan. Rumus kita dalam kehidupan itu adalah enak mangan. Apa baik yang dihadapi enak, ya. Lawuhnya orek-orek enak. Besoknya telur ceplok enak. Adanya hanya uyah sanga, nggak sampai 11, hanya sanga uyahnya enak. Jadi selalu nikmat makan itu. Tapi kalau yang menjadi acuannya adalah makan enak, bahaya. Kalau tidak enak tidak mau makan. Padahal sesuatu yang kita makan, apakah si A itu makan sate, yang satu makan empal, yang satunya lagi makan gurami yang di asam manis, itu keluarnya sama saja untuk parapnya ikan. Ada tidak di antara kalian karena kemarin makan sate, begitu keluar, ada tusuknya, tidak ada. Sama. Dan enaknya makanan itu, dulu kata Agim hanya segini, sampai di situ saja, kesananya sih sama aja. Maka jangan milih-milih makanan, ya. Yang penting bermanfaat buat tubuh kita, diniati makan itu untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka Kanjeng Nabi pesan itu, la tasubul ma'kulat. Kita jangan biasa mencaci maki makanan, ya. Saya selalu diajak makan bareng oleh abah waktu kecil itu.
La tasubul makulat, jangan caci maki makanan. Kalau nggak suka, udah jangan makan. Pergi, siang kempong balik lagi ke situ kan. Jadi jangan caci makanannya. Kalau nggak suka, udah tinggalin. Kempong makan. Ya. Karena lawuh yang paling enak adalah kempong. Wallahu a'lam. Afwan Nabi, anak ingin bertanya, apa balasan bagi seseorang yang telah mendengar adzan atau iqamah tetapi tidak bersegera pergi ke masjid atau menunaikan sholat? Orang yang tidak segera menjawab panggilan Allah padahal dia dengar ada adzan berkumandang, minimal itu pada saat nanti menjelang wafatnya ya, akan mengalami kesulitan. Adzan itu kan panggilan Allah, walaupun yang menyuarakan adalah muadzin, hakikatnya adalah panggilan Allah. Segera jawab, jangan ditunda-tunda. Orang yang nunda-nunda panggilan Allah bisa jadi rezekinya ditunda, bisa jadi pemahamannya juga ditunda, bisa jadi sembuhnya ditunda. Bahkan pada saat waktu dewasa bisa jadi jodohnya juga ditunda. Abi Afan mau nanya, dulu ana pernah dengar kalau kita bertengkar dengan teman melebihi dari 3 hari, maka malaikat tidak akan mengaminkan doa kita. Hadis itu ya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya karena bertengkar atau eng-engan atau mengkel lebih dari 3 hari. Lafadznya la yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Jadi haram itu bukan hanya makanan, tapi juga sikap seseorang memusuhi sesama muslim, kemudian tidak saling tegur lebih dari 3 hari, itu perbuatannya menjadi haram. Kalau sudah haram, ya bisa jadi malaikatnya tidak mengamini apa yang dia inginkan gitu. Karena sedang berada dalam sesuatu yang haram. Afwan Nabi ingin bertanya, apa hukum bagi orang yang pindah madhab? Apa yang disimpulkan oleh para ulama dalam bentuk kesimpulan hukum agar memudahkan kita melaksanakan ibadah? Dianjurkan mengikuti guru ya, yang kita yakini, mengikuti guru yang ada dasarnya dan kita mengerti ya. Jangan melakukan seperti pemain bola atau aktivis partai ya. Ketika subur partainya di partai A, dia ikut partai A. Begitu partai A-nya ditinggalkan oleh pemimpinnya, sehingga masyarakat tidak respon lagi pada partai A, pindah ke partai B. Tidak begitu dalam mazhab ya. Abi Afwan ingin bertanya, apakah benar memiliki kuku panjang akan menghambat doa kita?
Kalau punya kuku panjang bukan menghambat doa, nyolok mata ya. Lagian kalau makan pakai tangan kanan kukunya panjang susah juga kan. Bagusnya dibersihkan, karena pada kuku itu pasti ada sisa-sisa makanan atau hal-hal lain yang menjadi sarang penyakit. Disarankan seminggu sekali ya, dalam sepekan kita potong kuku ya. Hari Kamis atau hari Senin ya silakan ya, potong, nggak usah dipanjang-panjangin. Buat apa sih? Kalau elang itu memang bermanfaat ya, untuk alat mencengkeram mangsa ya. Kalau manusia memelihara kuku panjang buat apa? Buat ngambil kelapa? Nggak bisa kan? Apa hukumnya orang yang memakai cadar tanpa memakai niqab, tapi dari hidung ke bawah tertutup? Apakah sah sholatnya? Sah ya, karena masih membuka jidatnya ya. Afwan ingin bertanya, alat bersuci ada dua, batu dan air, dan tambahan satu dengan menyamak kulit. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara menyamak kulit. Kulit yang akan kita jadikan menjadi tas atau menjadi sajadah disamak dengan sesuatu yang hirif, disamak dengan sesuatu yang pedas, sehingga menjadikan kulit itu terbebas dari baksilnya dan bisa kita gunakan untuk tas, untuk ikat pinggang dan lain sebagainya ya. Pakai bahan yang pedas. Abi Afwan, saya mau bertanya, boleh nggak sih kita mencintai seseorang dan mengagumi seseorang dalam diam? Boleh, silakan. Afwan Abi, Anda mau bertanya bagaimana cara kita untuk tidak bermaksiat dan agar kita tidak bisa menghindari maksiat tersebut. Maksiat mata ya jangan diperturutkan mata melihat sesuatu yang dilarang Allah. Maksiat telinga jangan banyak mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Maksiat kaki jangan langkahkan ke tempat maksiat. Maksiat tangan jangan melakukan hal-hal yang zalim terhadap umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ngaji ya, banyak ngaji. Insya Allah dengan ngaji hati kita akan terdandani. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ajala billahi salatan daimatan bila di ayu kabe pada ngaji ilmu kang bisa dan dari hati kotor rendahnya